Pernah nggak kepikiran aplikasi yang setiap hari kita buka untuk chat, telepon, kirim foto, bahkan curhat ternyata dibuat oleh seseorang yang dulu hidup dari kupon makanan bantuan pemerintah? Orang itu adalah Jan Koum, pendiri WhatsApp yang kini dipakai miliaran orang di seluruh dunia. Tapi siapa sangka, di balik aplikasi sesederhana WhatsApp, ada kisah hidup yang benar-benar penuh perjuangan. Jan lahir di Kiev, Ukraina, tahun 1976 dalam keluarga Yahudi yang hidup di bawah tekanan rezim Soviet. Masa kecilnya jauh dari nyaman. Saat usianya 16 tahun, Jan bersama ibu dan neneknya pindah ke Amerika demi mencari hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya nggak semudah yang dibayangkan. Mereka hidup miskin di California, bergantung pada kupon makanan dan bantuan pemerintah. Bayangin, sekarang kita lihat WhatsApp ada di hampir semua HP, tapi penciptanya dulu bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Supaya keluarganya bisa bertahan hidup, Jan kerja serabutan. Sementara teman-teman seusianya sibuk menikmati masa muda, dia harus memikirkan cara makan besok. Tapi di tengah hidup yang berat itu, Jan mulai tertarik dengan dunia komputer dan internet. Dia belajar sendiri sampai akhirnya bekerja sebagai security tester di perusahaan Ernst & Young. Dari situlah hidupnya mulai berubah. Di tempat kerja itu, Jan bertemu Brian Acton. Mereka kemudian sama-sama bekerja di Yahoo hampir 10 tahun. Tapi anehnya, setelah keluar dari Yahoo, keduanya malah sempat ditolak kerja di Facebook. Kebanyakan orang mungkin bakal menyerah atau minder. Tapi justru penolakan itu yang jadi titik balik terbesar dalam hidup mereka. Jan punya keresahan sederhana yang mungkin juga pernah dirasakan banyak orang, yakni komunikasi jarak jauh itu mahal dan ribet. Dia ingin membuat aplikasi pesan yang simple, cepat, aman, dan bebas iklan. Awalnya bahkan WhatsApp cuma aplikasi status biasa. Sempat gagal, error di mana-mana, dan hampir ditinggalkan. Tapi semuanya berubah ketika Apple menghadirkan fitur push notification. WhatsApp mulai berkembang cepat. Dari ribuan download per hari menjadi aplikasi yang perlahan menggusur SMS di seluruh dunia, lalu datang momen yang mengubah hidup Jan selamanya. Tahun 2014, Facebook membeli WhatsApp senilai 19 miliar dolar AS. Salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah teknologi. Dalam sekejap, imigran miskin yang dulu hidup dari bantuan sosial itu berubah menjadi miliarder dunia. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik, Jan akhirnya memilih keluar dari WhatsApp pada 2018 karena nggak sepakat soal privasi data pengguna. Buat dia, kepercayaan pengguna lebih penting daripada sekadar uang. Sekarang, kekayaannya mencapai miliaran dolar, bahkan dia punya kapal super mewah senilai ratusan juta dolar. Tapi, perjalanan hidupnya membuktikan satu hal. Kadang ide paling sederhana justru lahir dari penderitaan dan masalah yang benar-benar pernah kita rasakan sendiri. Jadi, siapa sangka aplikasi yang sekarang mungkin paling sering kamu buka setiap hari ternyata lahir dari perjuangan seorang anak miskin imigran yang cuma ingin lebih mudah menghubungi keluarganya. Menurut kamu, apa hal paling inspiratif dari kisah Jan Koum? Tulis pendapatmu di kolom komentar.